Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. There's all the earth rejoice. There's all the earth rejoice. He'll up and check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can Saka be with me? How can Saka and always see? How can Saka? Apa artinya ketika Alkitab mengatakan bahwa siapapun yang tinggal di dalam Allah tidak berdosa? 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya
supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tahukah Anda kasih jenis apa yang Allah Bapa berikan kepada kita agar kita bisa disebut anaknya sendiri?" Sangat penting bagi kita semua untuk benar-benar mengetahui kasih seperti apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita anak-anaknya. Allah telah menjadikan kita anak-anaknya sendiri dengan membuat kita tidak berdosa melalui Yesus Kristus. Dengan menyerahkan anaknya kepada kita, Allah Bapa menyerahkan segala dosa kita kepada anak ini dan membiarkan dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita atas nama kita. Dan dengan membangkitkan kembali anaknya, Allah Bapa telah menjadikan kita anak-anaknya sendiri. Ini adalah jenis kasih yang Allah berikan kepada kita. Allah telah menyerahkan anaknya sendiri untuk kita sehingga kita akan disebut anak-anaknya. Itulah mengapa Rasul Yohanes berseru tentang kasih Allah di sini. Hanya mendengar bahwa Allah mengasihi kita mungkin tidak cukup bagi kita untuk benar-benar menghargai betapa besarnya kasih Allah. Tetapi ketika kita berpikir tentang kenyataan bahwa Allah Bapa telah menjadikan kita anak-anaknya sendiri dengan benar-benar menyerahkan dan mengorbankan anaknya yang tunggal, kita dapat mulai menghargai betapa tidak terbatasnya kasih Allah. Adakah seseorang yang bisa melakukan apa yang telah Allah lakukan untuk kita? Tidak ada manusia yang mengasihi manusia lain seperti Allah mengasihi kita, dan tidak ada manusia yang mampu melakukan kasih semacam ini. Sekitar 60 tahun yang lalu, ketika Perang Korea meledak, seorang pendeta bernama Son yang melayani di provinsi Barat Daya Korea Selatan melihat kedua putranya dibunuh dengan darah dingin oleh gerilyawan komunis. Kedua putranya dibunuh hanya karena menjadi orang Kristen. Namun, meskipun demikian, daripada membalas dendam, Pendeta Son mengadopsi salah satu pembunuh sebagai putranya dan membawanya ke rumahnya. Tidak perlu dikatakan, ini adalah demonstrasi kasih yang luar biasa. Adakah di antara Anda yang bisa melakukan hal seperti itu? Apakah Anda bisa mengadopsi pembunuh putra Anda sendiri,
menerimanya di rumah Anda dan merawatnya? Sangat sedikit dari Anda, jika ada, yang dapat melakukan ini. Jadi, dari perspektif manusiawi kita, Pendeta Son memang pantas mendapatkan banyak rasa hormat atas tindakan kasih yang luar biasa ini. Jika dia melakukan ini karena kasih Allah, maka lebih banyak pujian harus ditujukan kepada Allah. Namun, jika dia melakukannya untuk menegakkan kebenarannya sendiri, maka tidak ada yang lebih munafik dari ini. Lagi pula, bagaimana Anda bisa duduk di meja dengan seseorang yang menembak mati kedua putra Anda sendiri dan berbagi makanan dengannya seolah-olah tidak ada yang terjadi? Apakah Anda tahan melihatnya makan di seberang meja? Tidakkah Anda ingin meraih tenggorokannya dan mencekiknya di tempat? Bagaimana Anda bisa memiliki perasaan hangat kepada laki-laki yang menembak mati putra Anda sendiri, terutama mengingat kenyataan bahwa dia melakukannya tanpa alasan lain selain putra Anda yang beragama Kristen? Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya pasti tidak dapat memaksakan diri saya untuk melakukan ini, kecuali dengan kasih Allah. Meskipun saya tidak yakin apakah karena kasih Allah atau tidak, Pendeta Son berhasil melakukan ini, tetapi dari sudut pandang manusia, dia memang tampak seperti laki-laki yang lebih baik daripada saya. Kasih macam apa yang Allah Bapa berikan kepada kita untuk menjadikan kita anaknya sendiri? Dia menyerahkan anak tunggalnya, Yesus, untuk kita. Tidak hanya Allah Bapa memberikan dosa-dosa kita kepada anaknya, tetapi dia bahkan membuat anaknya menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, menggantikan kita dengan mematikan dia. Dan dengan membangkitkan anaknya hidup kembali, Allah juga membangkitkan kita untuk hidup. Ini, rekan seiman terkasih, betapa besarnya kasih Allah Bapa. Karena kasih yang luar biasa itulah kita sekarang disebut anak-anak Allah. Kita percaya bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah sendiri, semua berkat pekerjaan keselamatan yang telah dilakukan Allah kita bagi kita di bumi ini, dan kasih yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita, yaitu karena Tuhan kita telah menyelamatkan kita melalui Injil kebenaran, air dan roh. Jadi, Rasul Yohanes berkata, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Karena orang-orang di dunia ini bahkan tidak mengenal Allah, bagaimana mereka bisa mengenal kita? Setelah mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, ke dunia ini, Allah Bapa membuat dia menanggung segala dosa kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Allah Bapa kemudian membiarkan anaknya disalibkan sampai mati, membangkitkan dia dari antara orang mati lagi, dan dengan demikian memberi kita hidup yang kekal. Oleh karena itu, jika orang tidak tahu apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi mereka melalui anaknya Yesus Kristus, maka orang-orang ini juga tidak dapat mengenal kita, orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan roh. Mengingat kenyataan
kasihani.